Kebayang nggak sih kalian kalau Lee Min Ho belajar bahasa Bengkulu gitu kan, datang ke Bengkulu terus senengnya gitu kan, jadi paham bahasa Bengkulu. Ngayal ini. Sebelum tonton video lengkapnya, di subscribe dulu ya. Terima kasih. Halo, ketemu lagi di channel YouTube aku. Kita akan ngebahas masalah bahasa Bengkulu. Jadi bagi kalian yang mau datang ke Bengkulu terus punya teman Bengkulu, mungkin pengen ngerti apa sih yang dibicarakan atau apa yang sedang diomongin, nah itu kita akan bahas di sini. Sebenarnya belajar bahasa Bengkulu atau logat Bengkulu itu nggak susah-susah amat gitu kan. Tapi ada sih yang membedakan bahasa Bengkulu dengan bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Padang atau bahasa Palembang. Walaupun ada beberapa kata yang mirip, misalnya kayak Kito, mungkin di Palembang kan wong Kito Galo, itu juga ada. Di Bengkulu bahasa kami itu juga pakai Kito gitu kan. Nah, jadi agak-agak mirip ya, karena mungkin satu rumpun, sama-sama Melayu, sama-sama di Sumatera. Tapi ada beberapa kata yang mirip, tetapi untuk logat, baca dan pelafalannya kadang bisa dibedakan, ini orang Bengkulu, ini orang Padang, dan ini orang Palembang gitu kan. Yuk kita bahas. Ini Lee Min Ho nanya kata pacaran itu apa gitu kan. Nah kalau di Bengkulu itu bahasanya metean gitu kan. Aku juga nggak tahu nih kenapa jadi bahasanya tuh metean gitu ya. Yuk sekarang kita bahas dulu satu persatu yang bisa aku kasih informasi. Mungkin ada sih beberapa ulasan di YouTube yang ngebahas masalah bahasa Bengkulu. Mungkin ini hanya tambahan saja, atau mungkin ini juga mirip tapi mungkin berbeda gitu ya, mungkin untuk jadi pengetahuan kita bersama. Nah yang paling utama sekali itu, kalau teman saya yang dekat gitu ngomongnya, oh berarti kalau setiap huruf-huruf belakangnya itu kalau bahasa Bengkulu ada oo-nya gitu ya. Apa menjadi apo, kita, kito gitu kan. Nah jadi memang yang huruf A belakangnya umumnya akan menjadi O. Coba deh kita misalnya iya menjadi iyo, lama menjadi lamo, kemudian apa menjadi apo, mengapa menjadi ngapo atau mengapo, pakai o ya di belakangnya. Dan bahasa, bahaso, apalagi ya, misal juga ternyata jadi ternyato gitu kan. Jadi semua rata-rata itu pakai o belakangnya kalau akhirannya a gitu ya. Tapi ada juga sih yang akhirannya a tapi nggak diubah o belakangnya, misalnya kota gitu kan, a itu belakangnya, tetapi tidak menjadi koto karena sudah ada huruf o sebelumnya gitu ya. Jadi kalau sudah ada huruf o sebelumnya itu kita nggak bisa mengubahnya menjadi o lagi di belakangnya, jadi kayak double gitu, nggak bisa. Kemudian misalnya kejora jadi kejoro, lomba menjadi lombo, itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi karena sudah ada huruf vokal o di salah satu rangkaian kata itu, jadi tidak bisa diubah menjadi o akhirannya. Yuk kita cek di sini apa-apa saja yang akhirannya o gitu ya. Simak. Terus guys, catatan aku itu ya, kalau di belakangnya itu il, hurufnya jadi berubah menjadi i gitu ya. Il menjadi i, misalnya kecil menjadi keci, kemudian ambil menjadi ambi gitu ya, jadi i belakangnya gitu kan. Tapi kalau mungil jadi enggak mungik gitu ya, enggak lah ya, enggak. Jadi ada pengecualian lah. Jadi ada beberapa yang bisa diubah menjadi, tapi rata-rata ya umumnya yang akhirannya il itu menjadi i gitu ya. Jadi kayak kecil, ambil gitu ya, jadi ambi, kecil, keci, jadi gitu ya. Kemudian kalau yang at, belakangannya hurufnya at, cepat, terlambat, kemudian
yang at di belakangnya itu umumnya nanti merubah menjadi huruf huruf EK belakangnya. Misalnya cepat menjadi cepe, lambat menjadi lambe. Nama pun bisa kayak gitu, mamat menjadi mame gitu kan. Umumnya tuh kayak, dulunya aku pikir tuh kayak plesetan gitu ya, tetapi ternyata pas dilihat lagi tuh bukan plesetan, tapi karena memang dialeknya orang Bengkulu itu seperti itu. Jadi secara naluri itu jadi berubah sendiri gitu kan. Mamat menjadi mame, dayat menjadi daye, ya seperti itu kira-kira. Yuk kita simak huruf-huruf il yang menjadi i, at yang menjadi apa-apa saja. Ini ya, cek ya. Ada lagi tuh kalau bahasa yang pakai awalan ber sama awalan ter itu nya itu kayak hilang gitu ya. Nah kalau orang sini tuh bilangnya kayak Bengkulu Bekare, kau tuh ya kayak hilang waktu pembagian huruf R tuh dia nggak dapet gitu. Tapi hampir rata-rata kita tuh ngomongnya juga R-nya jadi kayak hilang gitu ya. Misalnya terbuang jadi tebuang gitu kan, langsung R-nya tuh hilang jadi tebuang gitu kan. Kemudian termakan jadi temakan. Kemudian misalnya kalau bersama jadi besamu gitu ya, karena A belakangnya jadi O ya, jadi besamu, R-nya juga hilang. Kemudian ada lagi misalnya berjalan jadi bejalan gitu kan. Jadi awalan itu umumnya sih hilang gitu ya, tapi tidak, mungkin ada beberapa kata juga yang mungkin enggak gitu ya, belum saya cek satu persatu. Mungkin nanti kalian bisa komen di kolom komentar untuk menambahkan kosakata apa saja yang kira-kira berawalan berter tetapi dia tidak hilang R-nya gitu kan ya. Kemudian huruf H itu di kata itu kadang juga hilang seperti tidak disebutkan, baik itu kadang di tengah-tengah ataupun di akhiran gitu ya. Misalnya payah gitu ya, jadi payah tanpa huruf H-nya. Kemudian misalnya lihat itu hanya di tengah ya, lihat jadi lihat gitu kan. Lie karena at tadi ya, jadi berubah jadi ek, jadi lie gitu kan. Jadi langsung seperti itu, tapi istilahnya huruf H-nya nggak kebaca. Kemudian hendak kan di awalan huruf H, biasanya kita sering menuliskan huruf H di awalan, hendak itu jadi endak gitu aja. Kemudian misalnya pergilah gitu kan, pakai H seharusnya jadi pergilah gitu kan. Kemudian sekolah juga, misalnya sekolah kan pakai H ya. Di sini kalau orang Bengkulu ngomongnya sekolah aja. Kamu pergi nggak sekolah gitu kan? Kau pergi nggak sih sekolah gitu kan? Satu lagi tuh yang ciri khas banget itu misalnya huruf satu kata yang akhirannya itu as itu biasanya berubah jadi e. Puas misalnya menjadi pue gitu kan. Kemudian lemas menjadi leme. Kemudian jelas menjadi jele. Kemudian cemas menjadi ceme. Nah, kira-kira apa lagi ya? Kita cek di sini ya.
Nah, orang Bengkulu juga diftongnya atau pelafalannya tuh juga karena Melayu ya, jadi kayak berayun-rayun naik turun gitu. Tetapi ketika marah atau apa itu biasanya ngomongnya cepat dan tegas gitu ya. Nah, semoga kalian tertarik untuk belajar bahasa Bengkulu. Kemudian ini dari sisi bahasanya, nanti mungkin ada bahasa-bahasa lain. Karena di Bengkulu sendiri itu terdiri dari beberapa suku, jadi di beberapa daerah itu bahasanya pun dan dialeknya pun berbeda-berbeda. Jadi kalian bisa, nanti semoga saya bisa ngajak teman saya yang dari selatan, dari Rejang Lebong, Curup gitu ya, bahasa orang Rejang itu seperti apa, bahasa kok ini kan bahasa Bengkulu kota ya, maksudnya Bengkulu umum, pada umumnya bahasa Bengkulu. Nah, kalau bahasa-bahasa daerah kabupaten lainnya itu jadi berbeda, kayak utara gitu bahasanya apa gitu kan, bahasa Pekal, bahasa Rejang, bahasa orang selatan gitu kan, jadi agak berbeda-berbeda. Semoga nanti teman-teman bisa membantu saya nanti untuk di video-video selanjutnya untuk memperkaya kita bagaimana bahasa-bahasa daerah ini bisa dipelajari melalui media YouTube ya.